Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Hadirin pendengar dan pecinta NU Solo TV yang dimuliakan oleh Allah, pecinta YouTube LBM PCNU Surakarta dan yang dimuliakan oleh Allah, bersama kami pengurus LBM PCNU Kota Surakarta. Di samping saya ada Suriah PCNU sekaligus tim perumus LBM, yaitu Romo Kiai Muhammad Zainal Abidin. Di samping kiri kami ada Romo Kiai Alif Al-Muhibbin selaku pengurus PCNU Kota Surakarta di bidang lembaga Bahsul Masail. Ada pertanyaan kepada kami dan telah dibahas di dalam yaitu Bahsul Masail keempat PCNU Kota Surakarta, yaitu bagaimana hukumnya memakai rajah atau jimat. Apakah kemudian mutlak haram ataukah ada ketentuan-ketentuan tertentu sehingga bisa dihukumi boleh? Maka telah dirumuskan oleh para kiai yang mana ada keputusan sebagai berikut. Boleh memakai rajah atau jimat dengan 3 syarat. 1. Isinya adalah kalam-kalam Allah atau Al-Quran, nama-nama Allah atau sifatnya. Yang kedua, dalam bahasa Arab atau bahasa selain Arab tapi memahamkan. Yang ketiga, dia dalam menggunakan itu tetap mempercayai bahwa itu adalah wasilah dan yang memberikan manfaat serta madorot tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengambil dari pendapat beberapa kutubul mu'tabarah. Ada 6. 1. Kitab Fathul Bari karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juz 16 halaman 258. 2. Kitab Balaghatut Tullab halaman 307. 3. Kitab Al-Iqna Asy-Syarbini juz 1 halaman 104. 4. Kitab Fathul Bari halaman 10 juz 10 halaman 195. 5. Kitab Al-Fawaqih Ad-Dawami ala Risalati Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani juz 2 halaman 340. Dan yang ke-6 Kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta juz 4 halaman 354. Kami akan mencoba membaca salah satu kitab daripada 6 kitab tadi, yaitu Kitab Fathul Bari juz 16 halaman 258. Waqad ajma'al ulama ala jawazir ruqi inda ijtima'in salah satu syurutin. Diperbolehkan memakai dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ih wa sifatih. Harus berisi kalam-kalam Allah Al-Quran atau nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, wabil lisanil arabi al bima yu'rafu ma'nahu min ghairi. Harus menggunakan yaitu sesuatu yang bisa dipahami atau menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, wa ayya'taqida anna ruqyata la yu'tharu bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Kemudian berkeyakinan bahwa itu semuanya hanyalah wasilah, sedangkan madorot dan manfaat itu tetap ada dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti itu adalah diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tadi. Kemudian yang kedua, dalam masalah dan penanya yang sama, bagaimana hukum menggunakan susuk dengan dalam hal definisi daripada pertanyaan di atas atau yang berhubungan dengan pertanyaan di atas. Bagaimana hukumnya menggunakan susuk untuk misalnya agar kuat, agar perkasa dan lain sebagainya. Kami mengambil dari kitab yaitu Nihayatul Muhtaj La Syarhil Minhaj juz 1 halaman 106, bahwa rumusannya adalah sebagai berikut. Hukum memakai susuk sebagaimana definisi di atas. Sebagaimana definisi yaitu hanya untuk menyenangkan misalnya istri, kekuatan, bukan untuk kemaksiatan, adalah diperbolehkan dengan syarat 1, tujuannya adalah untuk sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Jadi misalnya
untuk pengobatan, misalnya untuk tujuan-tujuan agar menyenangkan keluarga atau memberikan kekuatan demi kemaslahatan, diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya kemaksiatan, hukumnya haram. Yang kedua, tidak terjadi doror atau bahaya di dalam tubuh si pengguna. Maka kalau syarat-syarat ini telah terpenuhi, hukumnya diperbolehkan. Tentu dengan melihat syarat-syarat yang ada di dalam pertanyaan yang pertama. Kami akan membaca kitab Nihayatul Muhtaj. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu far'un. Wa qala su'al an daqid dhahabi wal fiddah wa aklihima munfaridain aw ma'an dimamihima li ghairihima minal adwiyah. Hal yajuzu dzalika ka ghairihi min sa'iril adwiyah amla. Apakah kemudian misalnya menggunakan emas atau menggunakan perak kemudian dimakan, ditumbuk dan lain sebagainya dengan tujuan agar susuk-susuk yang dimakan tadi untuk pengobatan itu diperbolehkan? Maka jawabannya adalah diperbolehkan. Bagaimana kalau tujuannya untuk selain daripada pengobatan, misalnya diperbolehkan atau tidak? La yajuzu lima fihi min idha'atil mal. Hukumnya kalau selain pengobatan, susuk-susuk tadi tidak diperbolehkan karena termasuk daripada bagian idha'atil mal, yaitu menyia-nyiakan atau membuang harta. Apakah idha'atil mal termasuk dalam bagian ini maksud kami? Maka di sini dikatakan wal jawabu anhu anna dzahiru ayyuqala fih innal jawaza la syakka fihi haitsu tarattaba alaihi naf'un. Diperbolehkannya menggunakan susuk itu tidak diragukan lagi dengan syarat satu, adanya kejelasan kemanfaatan. Bal wa kadza illam yahsul minhu dzalik litasrihihim fil at'imah bi annal hijarata wa nahwaha la yahrumu minha illa ma adarra bil badan al awil aql aw amma ta'lilul hurmah bi idha'atil mal fa mamnu. Jadi hukum idha'atil mal tadi atau hukum menyanyiakan harta itu tidak bisa diterima atau dihilangkan ketika ada kemanfaatan muncul yang dirasakan oleh si fulan ketika menggunakan susuk, di mana kemanfaatan itu tentu tidak bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu yang kedua adalah tidak menimbulkan, yaitu ma'adarra bil badan awil aqli, sesuatu yang membuat badannya atau akalnya kemudian menjadi berbahaya, maka diperbolehkan. Sekali lagi, menggunakan susuk dengan syarat-syarat tadi hukumnya diperbolehkan. Syukron, terima kasih telah mendengar daripada penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.